Selamat pagi anak-anak sekalian. Kita melanjutkan kembali pelajaran kita masih di bab yang kelima, bagian yang kedua tentang tanggung jawab hidup baru. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana reaksi atau respon Tuhan terhadap orang-orang yang bertanggung jawab dan juga terhadap orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, kita akan melihat satu perumpamaan tentang talenta di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Nanti kamu dapat membaca Alkitabnya di rumah kamu masing-masing ya. Nah, dalam perumpamaan itu diceritakan ada seorang tuan yang hendak bepergian jauh lalu mempercayakan talentanya kepada hamba-hambanya. Nah, kepada hamba yang pertama dipercayakan 5 talenta, dan kepada hamba yang kedua dipercayakan 2 talenta, dan kepada hamba yang ketiga dipercayakan 1 talenta. Nah, di situ dikatakan bahwa tuan itu mempercayakan talentanya kepada ketiga hambanya sesuai dengan kesanggupan hambanya masing-masing. Ya, jadi ada 5, 2, dan 1, tidak sama setiap hamba karena berbeda kemampuannya. Lalu apa yang dilakukan oleh ketiga hamba ini setelah tuannya pergi? Nah, hamba yang pertama dia mengembangkan talentanya dan dia memperoleh laba 5 talenta, sehingga dari 5 talenta sekarang menjadi 10 talenta. Begitu juga hamba yang kedua, dia juga mengembangkan talentanya dan memperoleh laba 2 talenta. Jadi dari 2 talenta ditambah labanya 2, sekarang menjadi 4 talenta. Tetapi hamba yang ketiga, dia mengubur talentanya dan dia tidak memperoleh apa-apa, talentanya tetap 1. Dan lihat bagaimana reaksi Tuhan terhadap hamba yang pertama dan yang kedua yang telah mengembangkan talentanya itu. Di dalam Matius 25 ayat 21 dikatakan, maka kata tuannya itu kepada hambanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, dan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, jadi kita dapat melihat dari ayat Alkitab itu ada upah bagi orang yang bertanggung jawab. Apa itu? Yang pertama dikatakan bahwa orang yang bertanggung jawab akan mendapat pujian sebagai orang yang baik dan setia. Dan ini bukan hanya manusia saja yang memuji, tapi ini Tuhan yang katakan, hai hambaku yang baik dan setia. Nah, bagi saya pribadi, saya lebih senang kalau dipuji ya sebagai orang yang baik daripada orang yang cantik, ya kan, karena itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Karena mendapatkan orang baik itu sangat sulit ya. Jadi dipuji sebagai orang yang baik dan setia. Banyak orang yang baik tapi juga tidak setia. Karena itu baik dan setia. Bagi orang-orang yang bertanggung jawab, Tuhan mengatakan dia adalah orang yang baik dan orang yang setia. Yang kedua, diberi kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar lagi. Jadi dipercayai mulai dari tanggung jawab yang kecil. Setelah kamu bertanggung jawab, maka kamu akan diberi kepercayaan yang lebih besar. Nah, untuk mendapatkan kepercayaan ini sangatlah tidak mudah, memerlukan waktu. Orang harus melihat benar-benarkah kita orang bertanggung jawab atau tidak, sehingga dia mau mempercayakan sesuatu kepada kita. Nah, kepercayaan yang lebih besar berarti juga pasti akan mendapatkan berkat dan sukacita yang lebih besar. Dan dikatakan, nah, turut serta dalam kebahagiaan bersama dengan Bapa di sorga. Jadi orang yang bertanggung jawab akan hidup bahagia di bumi, diberkati, mendapat pujian, dan juga akan mendapat hadiah, yaitu mahkota kekekalan di sorga.
Nah, bagaimana dengan orang yang tidak bertanggung jawab? Ayat 26 ya, dari kitab Matius tadi, lihat sikap Tuhan terhadap hamba yang ketiga. Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas." Jadi orang yang tidak bertanggung jawab itu disebut sebagai orang yang jahat. Kenapa? Karena kalau kamu malas, kemalasan itu ya akan membuat kamu hidup miskin. Ya, itu sebabnya apa? Tuhan sangat benci dengan orang yang malas. Kemalasan mengakibatkan kemiskinan, kemiskinan mengakibat banyak orang yang menjadi penjahat, menjadi pencuri. Ya, tidak mau bekerja keras tapi mau hidup. Nah, itu sebabnya dalam Amsal 6 ayat 6 Tuhan katakan, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak." Bayangkan orang manusia yang sangat sempurna itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, tetapi disuruh belajar kepada binatang yang sangat kecil, yaitu semut. Itu ya. Jadi Tuhan sangat membenci orang yang tidak bertanggung jawab, orang yang malas. Lalu ayat 28 dikatakan, "Sebab itu apa yang ada padanya, ya ambillah talenta yang ada padanya, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap." Jadi orang yang tidak bertanggung jawab, lihat apa yang akan terjadi kepadanya. Dia akan mendapat kecaman atau hinaan, ya. Selalu dihina orang, selalu disumpahi orang, dimaki orang. Kenapa? Karena malas, menjadi beban bagi orang lain, dapat menyebabkan penderitaan kepada orang lain, dan dia selalu menyusahkan hidup orang lain. Tidak dipercayai lagi dalam segala hal. Ya, jadi kalau kamu di dalam perkara yang kecil tidak bisa dipercayai, tidak mungkin dipercayakan perkara yang lebih besar, dan kamu akan menjadi orang yang tidak dipercayai. Akan kehilangan berkat, ya, dan kesempatan untuk berkarya. Lihat apa yang dikatakan tadi, apa yang ada padanya diambil. Sehingga dia yang hanya punya satu talenta tadi, tapi karena tidak bertanggung jawab, tidak mengembangkannya, maka yang satu itu pun diambil dan diberikan kepada orang yang bertanggung jawab. Itu resiko, ya, jika kamu tidak bertanggung jawab. Dan yang keempat dikatakan dia akan menderita, ya. Di bumi tadi mendapat kecaman, hidup miskin, susah, ya, tidak memiliki apa-apa. Di kekekalan juga dia akan mendapat siksaan di dalam api neraka. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Jadi orang yang tidak bertanggung jawab, Tuhan katakan dia tidak berguna sama sekali, ya. Karena itu mari kita belajar dari perumpamaan ini. Dikatakan bahwa setiap orang pasti diberi talenta oleh Tuhan sesuai dengan kesanggupannya masing-masing. Nah, talenta di sini adalah bakat, kemampuan yang diberikan Tuhan kepada semua orang. Paling sedikit dikatakan 1 talenta. Jadi tidak ada orang yang tidak mempunyai bakat atau kemampuan. Tapi persoalannya apakah kamu mengembangkannya atau tidak? Jika kamu tidak mengembangkannya, maka sama dengan hamba yang ketiga, apa yang ada padamu, talentamu akan diambil sehingga kamu memang tidak punya kemampuan apa-apa pada akhirnya. Dan Tuhan pasti menuntut pertanggungjawaban dari setiap orang atas apa yang telah dipercayakannya kepada kamu. Ya, yang keempat, Tuhan tidak fokus, ya, dari perumpamaan talenta tadi. Tuhan tidak fokus kepada hasil akhir yang kamu capai, ya. Mau hasilnya dari 5 menjadi 8, dari 5 menjadi 6, dari 2 menjadi 4, dari 2 menjadi 7, bukan itu persoalannya, ya. Jadi bukan hasil akhirnya yang paling penting bagi Tuhan, tetapi tindakan, upaya
yang kamu lakukan setiap hari, berapa besar usaha dan tanggung jawab yang kamu lakukan setiap hari. Tetapi kita tidak dapat pungkiri, memang usaha tidak dapat memungkiri hasil, ya. Hasil tidak itu terjadi dari usaha yang keras. Jadi ketika kamu berusaha lebih keras, maka kamu juga akan memperoleh lebih banyak. Nah, kita akan lihat berapa besar harga 1 talenta itu, sehingga Tuhan itu begitu marah kepada hamba yang ketiga ketika dia menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan Tuhan kepadanya. 1 talenta kamu dapat lihat nanti di Alkitab kamu, kamus paling belakang, ya. 1 talenta itu harganya adalah 6.000 dinar. 1 dinar itu adalah 1 hari upah pekerja harian di Israel. Nah, 1 hari upah pekerja harian kalau kita di Indonesia itu, nah kita rata-rata itu 100.000, ya. Jadi kalau kita rupiahkan berapa besar harga 1 talenta itu, maka 6.000 dinar, ya, kali 100.000, maka hasilnya adalah 600 juta. Ya, ini paling kecil. Jadi ketika kamu memiliki 1 talenta, kamu kembangkan harga apa yang akan kamu dapatkan itu akan menjadi lebih besar. Bayangkan kamu diberi saham, ya, 600 juta. Apa yang bisa kamu lakukan? Banyak hal, ya. Jadi ketika kamu lahir, Tuhan sudah tanam 1 saham ke dalam dirimu, paling sedikit, ya, paling sedikit 1 talenta, dan itulah yang akan membuat kamu menjadi hidup lebih baik atau tidak di masa depan. Jika kamu bertanggung jawab, kembangkan talenta yang ada padamu, ya, karena itu harga yang sangat besar. Jadi kalau kamu menyia-nyiakannya sama seperti hamba yang ketiga itu, pasti Tuhan marah, Tuhan murka, ya, karena itu harga yang sangat besar. Nah, karena itu harus dikembangkan, ya. Jadi lihat apa talenta yang ada pada kamu, lihat ke dalam diri kamu. Bisa saja talenta kamu di bidang olahraga, ya, mau futsal, mau basket, ya, atau juga di seni, melukis, piano, ya, musik dan sebagainya, atau di bidang ilmu pengetahuan, ya, matematika, ya, dan sebagainya. Apapun, coba lihat ke dalam diri kamu. Apa talenta yang ada padamu? Coba kembangkan, ya. Kembangkan dan pertanggungjawabkan. Kamu lihat bagaimana orang, ya, artis itu, lihat sekali dia menyanyi berapa ratus juta, ya kan? Paling tidak puluhan juta sekali dia menyanyi. Tapi untuk menjadi penyanyi yang punya nama, punya suara yang bagus, pasti apa? Tidak mudah. Dia harus berusaha, harus mengembangkan talentanya semaksimal mungkin. Jadi kembangkan talenta yang ada padamu, pertanggungjawabkan supaya hidupmu diberkati di bumi dan di sorga. Ya, pelajaran kita sampai di sini hari ini. Minggu selanjutnya kita akan masih lanjutkan di bab yang kelima. Ya, jadi untuk menjadi orang bertanggung jawab tidak mudah, ya, mengingat hasilnya. Itu kita mau menjadi orang bertanggung jawab, tetapi pasti ada godaannya. Jadi kita minggu berikutnya akan belajar tentang godaan lari dari tanggung jawab. Kenapa kita menjadi orang yang tidak bertanggung jawab, ya? Pelajaran kita sampai di sini. Tetap belajar di rumah dan juga tetap menjaga kesehatan. Terima kasih, Tuhan memberkati.